Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini, berilah Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami masuk ke dalam kebenaran, memberikan iman kepada kami, sehingga di dalam zaman yang penuh dengan kesulitan ini, biar kami mengalami hidup kemenangan, hidup yang bersandar kepada Tuhan, dan hidup banyak berkat dari Tuhan yang memimpin kami melewati perjalanan di dalam padang belantara kerohanian kami. Berkati kami, pimpin kami. Kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman-Mu mencerahkan hati kami dan memberikan pengharapan kepada kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menuju kepada cahaya terang rohani yang lebih besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca sekali lagi Matius pasal ke-5. Kita semua membaca dari Injil Matius pasal ke-5, dan kita akan membaca bagian yang terakhir. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang terakhir. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat sedemikian? Dan apakah kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja? Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita telah membicarakan tentang hal ini di dalam Matius pasal ke-5. Tuhan memakai 9 macam bahagia, memulai dengan khotbah tentang etika warga negara surga. Sebagaimana orang Kristen harus hidup di dalam dunia, maka dipaparkan standar yang baru, dipaparkan satu inspirasi yang baru, sehingga kita tidak mengikuti cara hidup orang berdosa, cara hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan. Setelah selesai 9 bahagia dibicarakan oleh Yesus Kristus, dan Yesus berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Bagaimana garam mengorbankan diri, masuk ke dalam kuah atau masuk ke dalam laut, yang bikin sesuatu keindahan dunia, yang mencegah semua kebusukan dan kerusakan. Fungsimu di dalam masyarakat juga adalah seperti ini. Melalui adanya orang Kristen hadir di dalam dunia ini, dunia tidak membusuk. Bayangkan jikalau tidak ada garam, maka binatang yang mati dari ribuan tahun lalu sampai sekarang dibuang ke dalam laut, lalu begitu banyak ikan yang mati, baunya beribu-ribu tahun
berjuta-juta, bermiliar-miliar ikan. Bagaimana dunia ini bisa segar saben hari seperti ini? Fungsi garam seolah-olah tidak ada, karena tidak dilihat, korbannya tidak diketahui, dan fungsinya tidak diakui. Seperti memang dunia begini, dan memang dunia saben hari segar seperti ini. Laut belum pernah menjadi bau karena ada garam. Makanan kita menjadi mempunyai rasa karena ada garam. Dan di dalam garam juga mencegah akan kerusakan segala hal yang mempunyai hidup. Saudara-saudara, jikalau tidak ada terang, dunia ini diliputi dengan kegelapan, bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita bisa bertingkah laku di dalam kegelapan itu? Dan cahaya seperti tidak ada jasa apa-apa, seperti harusnya berada seperti ini. Tapi Yesus berkata, fungsimu di dunia adalah seperti garam, adalah seperti terang. Dunia tidak boleh tidak ada terang, karena dunia memang gelap adanya. Dunia tidak boleh tidak ada Kristen, karena orang Kristen memang ditebus oleh Tuhan untuk menjadi cahaya menerangi dunia ini. Dan Yesus berkata, aku datang bukan mentiadakan Taurat. Aku datang justru untuk melengkapkan, menyempurnakan Taurat. Semua kalimat yang keluar dari mulut Tuhan itu menjadi standar, menjadi dalil di mana kita harus hidup, kita harus berjalan di dalam perintah Tuhan. Namun demikian, Yesus bukan datang mentiadakan. Banyak orang mentafsirkan kalau perjanjian baru sudah tiba, kalau Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus, kita tidak perlu hidup lagi di bawah hukuman Allah, di bawah Taurat. Tetapi bukanlah demikian. Memang Taurat adalah sesuatu tambahan yang sebenarnya dari permulaan bukan rencana Allah. Taurat berada setelah manusia berbuat dosa. Setelah berdosa, manusia harus tahu dia sudah jatuh di dalam dosa. Dia tuh sudah harus dihukum, dan dia tidak mempunyai kalimat mendalihkan diri atau membebaskan diri daripada kesucian, keadilan dan kebajikan Tuhan yang menjadi standar hidup dan akhirnya menjadi penghakiman bagi manusia. Namun demikian, Tuhan Yesus berkata, di dalam Taurat ada beberapa hal yang paling umum yang kita sering mengetahui, dan juga ditambah dengan tradisi-tradisi dari ajaran kebudayaan dan dari ajaran agama dan konsep-konsep daripada bangsa-bangsa. Jangan membunuh dan jangan berzina. Ini dua hal dianggap paling keji di dalam interpersonal relationship, hubungan antara manusia dan manusia. Kalau ada pembunuhan dan juga ada perzinahan, dunia menjadi kacau. Keamanan di dalam tubuh dan keamanan di dalam jiwa manusia semua terancam. Apakah yang lebih menakutkan daripada terjadinya pembunuhan di dalam masyarakat? Apakah yang menjadi kekacauan lebih besar daripada terjadinya perzinahan di antara manusia dan manusia? Keluarga, masyarakat, negara akan menjadi hancur kalau perzinahan itu dilakukan di tengah-tengah manusia dan manusia. Tapi Yesus berkata, kau kira kalimat orang kuno ini penting, tapi engkau kira engkau tidak membunuh, engkau tidak berzina, sudah cukup. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau membenci orang, itulah motivasi yang menjadi dasar pembunuhan. Jikalau engkau melihat perempuan, tergoyang hatimu dan ingin bersetubuh dengan dia, itulah fondasi dari perzinahan.
Orang Kristen harus menghindarkan motif yang tidak beres di dalam pergaulan antara satu dengan yang lain. Dan motivasi menjadi dasar etika. Etika Kristen adalah etika motivasi. Etika Kristen tidak lihat dari apa yang engkau berbuat di luar, tapi apa yang kau inginkan di dalam. Demikian Yesus meningkatkan standar moral orang Kristen yang melampaui orang Farisi, yang melampaui orang beragama, yang melampaui kebudayaan di dunia, melampaui semua filsafat dari orang kafir. Kita adalah orang Kristen yang harus selalu mengkoreksi, mengintrospeksi hati kita dan motivasi kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, jangan engkau sumpah. Mengapakah engkau jangan sumpah? Karena sumpah merupakan cara manusia untuk membenarkan diri supaya dipercaya oleh orang lain. Tetapi kalau orang itu tidak jujur, tetapi akhirnya pakai sumpah menteguhkan status dia di dalam masyarakat, ini dosanya lebih besar. Itu sebab Yesus berkata, jangan bersumpah demi langit, jangan sumpah demi bumi, jangan sumpah demi kota Yerusalem. Berarti cara-cara manusia membenarkan diri yang memakai Tuhan, memakai ciptaan dan memakai agama, semua tidak berguna. Karena yang penting adalah kejujuran yang murni, kesetiaan kabar kebenaran yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudara, itu sebab kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Dengan jujur mentegakkan karaktermu untuk meraih kepercayaan orang lain. Kredibilitas seseorang bukan didirikan atas cara agama atau cara sumpah di dalam pemerintahan, tapi di dalam kesungguhan menjadi manusia yang bertanggung jawab dan manusia yang sungguh-sungguh jujur, setia kepada kebenaran. Dan inilah caranya orang Kristen mentegakkan karakter dan personalitas yang dipercaya. Sesudah semua ini bicarakan oleh Yesus Kristus. Yesus bicara tentang hubungan manusia dengan manusia di dalam keadilan. Saya percaya pembicaraan semua pendiri agama di seluruh dunia sejak ribuan tahun sampai sekarang, adanya batu Hammurabi, batu Rosetta, dan banyak catatan-catatan mengenai dalil dan kaidah-kaidah antara manusia dan manusia tidak pernah lebih penting dari ajaran yang Yesus Kristus sendiri berikan kepada kita. Engkau pernah mendengar orang kuno berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini sudah dicatat 4.000 tahun yang lalu, sebelum Musa memberikan 10 hukum, sebelum kitab suci diwahyukan kepada manusia. Orang Mesopotamia, orang yang berada di Ur, berada di antara Tigris sama Eufrates di daerah Timur Tengah, sudah mempunyai raja mengajar kepada manusia masyarakat zaman itu. Kalau mata dicungkil, yang mencungkil harus juga dicungkil. Kalau gigi dipatahkan, yang mematahkan giginya juga harus dipatahkan. Ini merupakan suatu pengutaraan yang paling konkret mengenai konsep apa itu namanya keadilan. Dan inilah standar dunia. Tapi apakah konsep orang Kristen sama seperti itu? Apakah etika orang yang ditebus oleh Tuhan sama seperti itu? Kalau begitu, apa bedanya menjadi orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen?
Apa bedanya ditebus oleh Yesus dengan mereka yang belum ditebus oleh Yesus? Maka kalimat keadilan itu dimengerti. Yesus berkata, jangan hanya berada, hidup di dalam tara seperti orang kafir. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak benar. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, engkau bisa tahan tidak. Kalau engkau dianiaya, engkau bisa terima tidak. Engkau mempunyai toleransi lebih besar dari itu. Engkau mempunyai daya tahan lebih keras dari itu. Dan engkau bisa minta Tuhan yang lebih tinggi daripada status manusia di dunia untuk membalas dendam dan memberikan anugerah supaya engkau mengalahkan semua etika di dunia ini. Caranya bagaimana? Aku berkata kepadamu, cintailah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Kalimat ini belum pernah keluar dari mulut siapa di dalam sejarah. Dari Musa tidak pernah dikatakan kalimat seperti ini. Dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Amos, dan semua nabi-nabi di seluruh perjanjian lama, belum pernah ada orang bisa keluarkan kalimat begitu besar, begitu agung seperti Yesus Kristus. Maka kalimat Yesus Kristus melampaui seluruh dunia, melampaui semua agama, melampaui semua kultur, melampaui semua pikiran filsuf. Nah, saya sekarang sangat khawatir kalau saudara GRII, anggota di gereja ini membaca kitab suci, tidak pernah merasa kalimat ini adalah melampaui semua agama lain. Engkau kira semua agama sama, semua kalimat sama, semua dalil daripada etika di seluruh dunia itu sama. Itu orang yang paling bodoh, karena engkau tidak bisa membedakan dan tidak bisa memisahkan perbedaan antara yang dari Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Saya berkerap kali berkata kepada saudara, di dalam mendengarkan khotbah saya, perhatikan apa yang kita tekankan, ajaran Kristen yang melampaui semua agama yang lain, sehingga kita mengindahkan iman yang kita miliki. Kita mengindahkan firman Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak mengikut orang lain, karena kita mempunyai sesuatu taraf pengertian, kesadaran, dan penghargaan kepada firman Tuhan yang distinctively, yang lain dengan segala yang lain. Tidak pernah ada orang mengatakan mencintai musuhmu. Saudara-saudara, di dalam kalimat-kalimat paling agung dan filsafat Konghucu hanya mengatakan kalau orang baik sama kamu, baiklah kepada dia. Kalau orang tidak baik sama kamu, tegas menghadapi dia. Tidak lebih. Dari kalimat dari Lao Tzu, kalau orang baik kepada kamu, baik kepada dia. Kalau orang tidak baik kepadaku, coba baik kepada dia. Tapi tidak mengatakan kalau dia menjadi musuhmu, engkau masih mencintai dia. Ini satu wilayah yang terlalu tinggi. Ini kalimat yang tidak mungkin keluar dari mulut keturunan Adam, kecuali dari Yesus Kristus yang Allah inkarnasi menjadi manusia, baru bisa keluarkan kalimat seperti ini. Maka kita mengatakan manusia bukan hidup bersandarkan roti saja, tapi bersandar setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Saudara-saudara, keluar dari mulut Tuhan Allah sama keluar dari mulut Yesus Kristus beda tidak? Tidak, karena Yesus adalah Allah. Saudara ingat baik-baik, Yesus mengatakan firman Tuhan di dalam Taurat, satu titik, satu nada pun akan berada sampai selama-lamanya. Biarpun langit dan bumi lenyap,
Firman Tuhan tidak lenyap untuk selama-lamanya. Ini tercantum di dalam Matius pasal 5. Tetapi jangan lupa, Yesus mengatakan kalimat yang mirip, tetapi bukan dari mulut Allah, dari mulut Dia. Di dalam Matius 24:35, Yesus berkata, langit bumi akan lenyap, tapi kata-kata yang kau kuberikan kepadamu tidak ada satu nada, tidak ada satu titik yang akan lenyap. Siapakah Yesus? Berani mempersamakan Dia dengan Tuhan Allah? Siapa Yesus? Berani mempersamakan kalimat yang ucap daripada Dia sama nilainya dengan kalimat yang keluar dari mulut Allah. Dan yang saya tekankan hari ini adalah setiap kalimat. Manusia bukan hidup bersandarkan roti saja, tapi hidup bersandar setiap kalimat. Berarti kalau kurang satu, mungkin engkau tidak mengetahui kebenaran. Karena kebenaran begitu banyak, setiap harus diteliti. Itu sebab kita meneliti, kita mentafsirkan, kita memberikan khotbah kepada setiap kalimat, setiap kata, dari buku kepada buku. Di dalam setiap pasal banyak, bukan cuplik 1-2 kalimat lalu kita katakan kita sudah khotbah. Saya telah membuat sesuatu kebiasaan. Semua pendeta di GRI harus berani mentafsirkan setiap kalimat. Karena kalau lolos satu, mungkin kita tidak mengetahui kebenaran. Hanya satu kali, banyak hal yang penting dikatakan oleh Tuhan saja. Tuhan mengatakan engkau harus diperanakan pula hanya kepada satu orang. Hanya satu kali. Di seluruh kitab suci hanya satu kali, you must be born again. Dia tidak katakan kepada ribuan orang. Dia tidak katakan kepada 70 murid. Dia tidak katakan kepada 12 rasul. Dia hanya bicara kepada satu orang Farisi yang namanya adalah Nikodemus. Waktu Yesus mengatakan kalimat itu, kalau yang lain engkau sudah dengar kalimat itu, engkau tidak dengar, maka engkau tidak menjadi seorang yang diperanakan pula. Berarti hidupmu terlalu jauh dari firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun Yesus hanya ucap satu kali dan hanya kepada satu orang, tapi itu menjadi dalil yang harus diterima oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. So, man does not live only by food alone, but by every word, every single word comes out from the mouth of our God. Saudara-saudara, dan hari ini kita membicarakan bagian terakhir daripada Matius. Sebagaimana saya sudah mentafsirkan pentingnya bagian ini, dan hari ini saya akan mengakhiri bagian ini. Engkau mendengar orang kuno berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini semua mengerti. Dan dikira ini juga firman Tuhankah? Tetapi firman Tuhan lebih dari ini. Dan Yesus berkata, dengarlah kalimatku. Jikalau engkau mempunyai musuh yang menyeterui kamu, cintailah dia. Wah, ini susah sekali. Jikalau engkau dianiaya oleh orang lain, doakan bagi dia. Ini susah sekali. Siapa mencintai musuh? Siapa yang suka diseturi oleh orang lain? Pasti kita jengkel, kita marah, kita kecewa, dan kita sangat tidak senang menemukan musuh. Barang siapa membenci musuh kita, biasanya kita benci kepada dia. Tapi Yesus bilang, cintai dia. Di sini mengatakan cinta melampaui kebencian. Cinta mengalahkan kebencian. Barulah ini kekristenan. Jika orang memusuhi kamu, kamu memusuhi kembali.
Jika orang membenci kamu, kamu benci kembali. Apa bedanya engkau dengan manusia yang standarnya orang kafir? Bukankah aku sudah menebus kamu? Bukankah aku sudah mengampuni kamu? Pengampunan Tuhan kepada kita menjadi dasar kita belajar mengampuni orang lain. Pengampunan kita kepada orang lain sebaliknya menjadi dasar kita minta Tuhan mengampuni kita lagi. Tanpa pengampunan Tuhan kepada kita, nah mungkin kita mempunyai satu teladan atau contoh untuk mengampuni orang lain. Kita belajar dari Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu dari kita mengasihi Tuhan. We love God because God first loved us. Yang mengerti dulu belakang, yang mengerti awal akhir. Orang ini orang berbijaksana dan orang ini dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian kalimat dari kalimat pertama dari buku pertama, pasal pertama Analek Kongfucu. A man who know who is the first and who is after. A man who understands who begin and who ends, and he knows the order. He is close to the word, close to the truth. Kongfucu di dalam buku Analek kalimat pertama, pasal pertama sudah mengatakan harus mengetahui dulu mana, belakang mana. Kalau kita dulu belakang dicampur, mula dan akhir dicampur, alfa dan omega dicampur, kita tidak pernah mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab God first love us, then we can love God back. Allah lebih dahulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi kembali kepada Tuhan. Karena dulunya Dia, awalnya Dia, dan kita akhirnya. Kita ikut teladannya. Hal ini kita sudah jelas semua. Tetapi di dalam doa kami diputar balikkan oleh Yesus Kristus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Bukankah ini aneh? Bukankah ini membalikkan urutan? Masa suruh Tuhan belajar saya, ampuni saya ya, seperti saya mengampuni orang lain. Hak apa engkau minta Tuhan seperti engkau? Banyak orang salah mengerti, kira di sini Allah harus belajar dari manusia. Tapi saya justru melihat inilah satu urutan yang kedua, yaitu setelah Allah mengampuni kita, baru kita bisa mengampuni orang lain. Sebagai fakta kita imitasi, kita belajar dari apa yang kita mengalami di dalam anugerah Tuhan. Tapi sesudah itu kita sudah mengampuni orang lain, maka kita berani datang kembali. Tuhan, sekarang tolong ampuni saya, sebagaimana saya sudah menjalankan kehendak-Mu. Saya sudah menjalankan teladan Kau berikan. Aku tetap mengampuni orang lain. Itu sebab aku berani minta Tuhan mengampuni saya. Saudara-saudara, orang Kristen belajar satu hal. Cinta lebih besar dari benci. Semua 1, 2, 3. Itu sebab harus pakai cinta untuk mengalahkan kebencian. Harus pakai cinta untuk memenangkan seteru yang memusuhi kita dan yang menganiaya kita. Orang yang menganiaya kita itu jahat sekali. Khususnya komunisme, ateisme yang sangat menekan dan sangat menganiaya gereja. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita menerima permusuhan, kita menerima penganiayaan, Yesus berkata, cintailah musuhmu. Nah, ini sangat tidak gampang. Kalau orang Kristen dianiaya, mencintai penganiaya, itu bagaimana benar? Bagaimana gampang? Ini sulit sekali.
Cintailah musuhmu dan doakanlah yang menganiaya kamu. Ini perintah Tuhan. Ini firman Tuhan. Yesus selalu mengajarkan hal yang sulit. Yesus selalu memberikan hal yang tak mungkin dijalankan. Tetapi ini adalah perintah dari Tuhan. Ini ada kalimat keluar dari mulut Yesus Kristus. Bagaimana ke kita? Saya mau tanya, apa artinya mendoakan yang menganiaya kamu? Berarti engkau berusaha minta Tuhan merubah dia. Mendoakan yang menganiaya kamu berarti setelah Tuhan merubah, mungkin dia tidak menganiaya kamu lagi. Itu sebab tak boleh kecewa kepada musuh. Musuh bagaimana jahatnya, bermusuhan bagaimana sengitnya, kita tetap mendoakan dia. Nah, ini tidak gampang. Tapi inilah ciri khas iman orang Kristen. Orang Kristen tidak membenci musuh. Orang Kristen harus mencintai musuh. Dan orang Kristen harus mendoakan mereka yang menganiaya kita. Saudara-saudara sekalian, mungkinkah orang yang menganiaya kita berubah? Mungkinkah musuh Kristen menjadi mencintai orang Kristen? Kita tidak mengetahui dan kita tidak ada kepastian tentang hal ini. Tetapi Alkitab berkata, Paulus berubah. Paulus berubah. Dan setelah Tuhan menjatuhkan sesuatu pencerahan kepada dia, dan dia kembali ke Damaskus, dan Tuhan berkata, doakan dia. Ini dijalankan oleh Tuhan semua. Waktu Ananias datang ke rumahnya, di mana Paulus nginap di situ, Tuhan berkata, doakan dia. Tuhan, ini orang penganiaya, ini orang musuh Kristen, doakan dia. Dan waktu dia mendoakan dengan sungguh-sungguh, mata yang buta dari Paulus hari itu disembuhkan. Saudara-saudara, mungkinkah musuh kita berubah? Mungkinkah penganiaya kita akhirnya dirubah oleh Tuhan? Mungkin. Karena sejarah mencatat setelah ratusan ribu orang Kristen dibunuh di kerajaan Romawi, daripada 10 kaisar, termasuk Nero, Vespasian, Traiano, daripada itu kaisar-kaisar Romawi yang lain seperti Marcus Aurelius, seperti Diocletian, terus sampai abad ketiga, ratusan ribu orang dibunuh oleh kerajaan Romawi. Seolah-olah Tuhan diam, Tuhan tidak menolong. Biarkan anak-anaknya mati syahid, satu persatu dikupas, satu persatu dibunuh oleh kerajaan Romawi. Tuhan kenapa diam? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan membiarkan anakmu mati seperti ini? Tuhan juga tidak menjawab. Sampai waktunya Tuhan sudah sampai tahun 325 setelah Yesus Kristus. Maka seorang kaisar Romawi yang besar sekali, namanya Konstantin. Waktu itu Tuhan bikin dia menjadi orang Kristen. Baru berhenti penganiayaan. Tetapi setelah berhenti penganiayaan, kekristenan mulai menjadi rusak. Karena banyak orang merasa bangga menjadi orang Kristen. Pertobatan menjadi tisa sejati. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti why you do your will like this. We don't understand why God you tolerate the persecution happen among your children. Mengapa Tuhan membiarkan penganiayaan terjadi pada anak-anak Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan orang Romawi membunuh orang Kristen? Tetapi Tuhan berkata, cintailah musuhmu, berdoalah bagi penganiayamu. Kecuali orang yang menganiaya Tuhan sampai mati tidak bertobat, maka engkau tidak bisa mencintai dia lagi. Karena dia telah memihak si jahat itu. Memihak si jahat berarti tidak mau bertobat. Sama seperti Yudas. Apakah
orang Kristen harus berdoa untuk Yudas bertobat. Tidak dicatat. Tapi Petrus bertobat. Orang-orang Kristen bisa jatuh. Orang Kristen bisa salah. Orang Kristen bisa salah pilih. Yesus berkata, doalah bagi yang menganiaya kamu. Cintailah musuhmu. Lalu Yesus mengatakan dua contoh. Apakah engkau hanya memberi salam kepada saudaramu sendiri, tetapi kepada musuhmu engkau tidak salam? Bukankah orang kafir juga mengerjakan hal seperti ini? Apa bedanya engkau dengan orang luar? Tidak ada beda. Ini bukan Kristen. Nah, Yesus berkata, apakah engkau hanya mencintai orang yang baik sama kamu, tapi membenci mereka, memusuh kamu? Bukankah orang-orang pemungut cukai juga melakukan hal yang sama? Berarti engkau tidak berbeda dengan mereka. Maka di sini Yesus Kristus memberikan satu pengertian, mengeluarkan kalimat-kalimat yang paling penting di dalam doktrin common grace. Di dalam ayat-ayat ini keluar dari mulut Yesus bagaimana Tuhan memberikan common grace. Allah menerbitkan matahari untuk mencahayai orang benar, juga untuk orang jahat. Jangan kira kalau orang jahat matahari tidak menyinari mereka. Sama. Allah menurunkan hujan kepada orang baik, juga orang tidak baik. Sama. Di hadapan Tuhan, di dalam anugerah umum, manusia tidak berbeda. Orang Kristen sama, orang tidak Kristen sama, orang beragama sama, orang ateis sama, orang beriman kuat sama, orang tidak beriman sama. Itu namanya anugerah umum. Saya mengambil contoh, orang Kristen sehat, orang yang melawan Kristen sehat tidak, sehat juga. Orang Kristen pintar, orang ateis pintar tidak, pintar juga. Tidaklah melebihi. Jangan kira saya Kristen, saya boleh tidak usah sekolah, minta lulus. Jangan kira kalau dia tidak Kristen, dia akan selalu gagal tidak lulus. Tidak, karena anugerah umum diberikan secara rata kepada manusia. Jadi orang yang percaya diberi berkat, orang yang tidak percaya juga sama diberi berkat. Ini namanya common grace. Common grace berbeda dengan saving grace. Para teolog membedakan anugerah umum dengan anugerah. Dan di mana dasarnya orang teolog menemukan ayat-ayat mengenai anugerah umum. Inilah ayat paling penting. Tuhan menerbitkan matahari untuk orang benar, juga untuk orang tidak benar. Tuhan menjatuhkan hujan kepada orang baik, juga orang tidak baik. Itu sebab engkau harus mencintai yang mencintai kamu, juga mencintai yang memusuhi kamu. Engkau harus berdoa bagi orang Kristen, juga berdoa bagi yang menganiaya engkau. Ini ajaran yang sangat-sangat indah, tapi sangat sulit dijalankan. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, engkau harus sempurna seperti Bapamu sempurna di dalam surga. Our God is a perfect God. Our God's perfection is no replacement, no compatible from others. Allah orang Kristen adalah Allah yang paling sempurna, Allah yang ajaib, dan Allah yang memberi anugerah di dalam dunia umum kepada orang percaya, juga kepada yang tidak percaya. Orang baik juga kepada orang tidak baik. Dengan arti toleransi dan doa tekun untuk merubah orang jahat. Itu tugas kita. Saudara-saudara, biarlah mereka menganiaya, biarlah mereka menyeterui kita, tapi kita tekun berdoa, sabar, toleransi. Di dalam sejarah ada seorang penginjil yang besar sekali yang mempengaruhi seluruh Amerika
dalam hidup dia berkhotbah kepada lebih 100 juta manusia. Zaman tidak ada mikrofon. Saya sudah berkhotbah kepada kira-kira 36 juta manusia, tapi selalu pakai mikrofon. Di El Moody, seorang zaman tidak mikrofon berteriak berkhotbah, yang dengar itu 100 juta manusia. Dan dia berdoa untuk seorang yang tidak kenal Tuhan, yang dia tahu. Dia berdoa terus sampai di El Moody mati. Orang itu belum bertobat menjadi Kristen. Apakah doanya sia-sia? Doanya tidak berhasil, maka tidak berguna. Tetapi dia tidak rasa begitu, dia terus berdoa. Dia doa sampai dia mati, orang itu tidak bertobat. Tetapi sejarah mencatat setelah D.L. Moody mati 7 tahun, orang itu bertobat. Jadi cinta kasih orang Kristen harus tekun, sabar, toleran. Kecuali orang itu sampai mati tidak bertobat, itu musuh kita selamanya. Tetapi kalau sampai engkau mati dia masih mungkin bertobat, itu bukan musuh yang harus kita benci. Itu sebab mari kita semua belajar apa yang dituturkan oleh Yesus Kristus. Cintailah musuhmu, doalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini terlalu sulit, tetapi tetap harus kita jalankan. Hari ini saya selesai pasal kelima. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita berdoa. Mari kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang demikian baik, yang menerbitkan matahari kepada mereka yang percaya maupun yang tidak. Kami bersyukur melihat kemurahan hati-Mu, melihat kebesaran-Mu. Tolong kami juga memiliki kemurahan hati, sehingga kami seperti yang Kristus ajarkan, boleh mengasihi musuh kami, boleh berdoa, mengharapkan pertobatan bagi mereka yang menganiaya kami. Terima kasih ya Tuhan, meskipun sulit kami percaya Tuhan akan hadir menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Tuhan.